Halo, selamat malam semuanya, sobat hidup ceria. Hari ini saya kembali di layar Zoom bersama teman saya. Kali ini saya ditemani oleh Teh Santi dari Bogor. Halo, selamat malam semuanya. Hari ini di sini waktu Bogor, malam hari. Halo Siska, apa kabar? Halo, baik, baik, baik. Gimana Teh Santi? Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, baik banget. Ah, oke. Nah, teman-teman, bagi yang menyaksikan acara ini terselenggara oleh Hidup Ceria dan juga teman-teman yang bersedia berkontribusi terhadap kesadaran. Kita mengadakan acara ini dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Dan kita punya tema kemerdekaan diri dan bangsa, membangun kesadaran sebagai tonggak kemerdekaan sejati. Wow, merdeka! Nah, kenapa kita membahas ini? Karena kita ingin memberikan, maksudnya kesadaran yang kita terima dalam rangka memerdekakan diri itu seperti apa? Apakah bagaimana caranya? Nah, Teh Santi malam ini akan share tentang salah satu tools dari Access Consciousness yang juga memerdekakan diri kita sejatinya. Apakah itu? Silakan Teh Santi. Terima kasih Mbak Siska, Jeng Siska. Selamat malam semuanya. Mungkin kali ini kita akan share-share aja ya, terutama dari perjalanan hidup aku ini mengenal bars sudah cukup berapa lama ya, dari awal 2019. Wow. Nah, untuk memerdekakan diri terutama ya dari rasa trauma masa lalu, entah itu cuma rasa sakit yang perjalanan hidup yang masih terendap, limitasi yang menghalangi untuk berkembang, itu menurut saya juga salah satu belenggu yang membuat diri kita sendiri itu tidak muncul gitu ya, yang ini salah satu yang aku alami banget gitu. Nah, akhirnya sebenarnya aku mau flashback dulu ke belakang ini sebelum ikut menjadi praktisi bar sampai akhirnya sekarang memilih untuk menjadi fasilitator bars untuk sharing tentang diriku sendiri, kesadaran diriku sendiri, dan juga untuk memperluas kesadaran juga ya di antara lingkungan dan lebih luas lagi. Nah, jauh banget sebelum itu nih Siska, aku tuh memang punya beberapa bukan kendala sebetulnya apa yang aku rasakan itu lebih ke emosi yang nggak stabil, lalu aku mengalami psikomatis, lalu aku mengalami kejadian-kejadian yang terendap di dalam bawah sadar yang membuat aku kayaknya luka batin mungkin ya, walaupun ini luka batin entah dari siapa, saya pun nggak tahu sampai setelahnya, setelah ikut bars. Oh, ternyata apa yang menjadi belengguku ini untuk mencapai kemudahan dan kebahagiaan ini, semuanya itu tidak hanya terjadi apa yang aku alami. Secara energetik, itu aku mengambil dari orang-orang di luar sana. Nah, ini yang benar-benar saya pelajari setelah masuk menjadi praktisi Access Consciousness. Sebelumnya aku sendiri itu belum mengenal belum mengenal ini tuh apa gitu, sampai akhirnya kan masuk, oh tahu ya, ternyata setelah kita cek ada tools who does this belong to, ini milik siapa, pikiran ini milik siapa, perasaan ini milik siapa, ternyata ini bukan milikku sayangku. Wah, itu seru banget nih. Ya, kadang-kadang kan aku kalau misalnya lagi sendirian, nangis sendiri nggak jelas, tiba-tiba memori sedih-sedih muncul itu berdatangan. Itu tuh udah lama banget gitu ya. Apakah masih relevan kalau aku tanya di posisi sekarang, kalau waktu aku alami dulu? Kayaknya enggak deh ya. Itu kan udah lama banget, kok masih ditanggung sampai sekarang gitu ya bebannya itu. Dan itu membuatku nggak merdeka. Yes. Stop, freeze, nge-freeze. Halo Teh. Dari orang tentang diriku sendiri juga.
lalu pikiran yang ternyata aku perceive dari orang lain dan ternyata aku klaim itu sebagai milik aku. Nah, aku buang semuanya dengan tools dari Access itu, dan aku bersyukur banget berada di apa menjadi, ya tentunya menjadi praktisi Access Consciousness ini, dan dan akhirnya menjadi Access Bars ya, karena Bars itu salah satu course juga dari Access Consciousness. Bagi aku ini amazing banget dan aku gratitude banget untuk hal ini. Wow, iya. Nah, hari ini kita diberi kesadaran, disadarkan bahwa ternyata semua emosi yang ada, yang mampir di pikiran kita itu ternyata bukan milik kita semuanya. Nah, ya benar. Lalu saya mengambil ada salah satu sudut pandang dari luar yang aku juga dulu mengambil sudut pandang ini. Ini ada yang menarik menurutku, itu adalah ketika kita mengalami luka batin ataupun mengalami sesuatu yang kesulitan ataupun apapun itu, katanya gini, biarlah waktu yang menjawab. Dan setelah aku sadari di satu titik ini, wait, apakah waktu itu memiliki kesadaran untuk menghealing? Nah, setelah itu aku baru sadar bahwa keputusan untuk kita lepas dari belenggu derita derita maksudku ya dalam tanda kutip, itu adalah pilihan kita atas kesadaran diri kita, apakah mau tetap digenggam mau berapa lama pun, entah waktu berapa lama pun, kalau kita memutuskan untuk tidak melepaskannya, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, ataupun bisa sampai kita mati pun itu nggak akan lepas. Jadi bukan waktu, tapi kesadaran diri kita untuk memutuskan sebuah keputusan. Apakah kita ingin berubah menjadi lebih baik lagi? Dan sampai akhirnya ketika saya menyadari bahwa saya mengalami psikomatis, masih ringan sih sebetulnya, itu membuat jalanku ini mengenal ke sini, ke jalan ini gitu, ke Access Bars, dan bagi saya ini works banget. Dan sekarang aku bersyukur banget, alhamdulillah banget ketika emosi itu kadang memang naik turun ya, Siska, entah itu memang kita perceive dari orang lain, pikiran kita yang tiba-tiba mumet, sakit kepala dan lain sebagainya, itu kita perceive dari orang lain. Kita selalu tanya juga ya, apakah ini milikku, does this belong to, ini milik siapa? Ini adalah salah satu tools banget yang dari awal sampai sekarang pun saya masih terus berlatih. Nah, sampai akhirnya, diri kita yang memilih untuk berubah, diri kita yang memilih juga untuk sembuh dari semua itu. Jadi bukan waktu, tapi keputusan kita untuk berubah. Dan ketika kita bertanya ini apakah kemana untuk melakukan perubahan ini, saya ditunjukkan ke jalan ini. Mungkin teman-teman di luar sana ada beberapa metode mungkin ya, teknik lain di luar sana yang works buat teman-teman semua. Dan di sini Access Consciousness untuk saya ini alhamdulillah cukup works juga gitu, yang membebaskan saya dari mood swing, dari pikiran yang kadang-kadang meloncat-loncat nggak jelas, tiba-tiba moody nggak jelas, yang kayak gitu, marah-marah nggak jelas. Ya, dan akhirnya hidupku jadi Siska, sampai saat ini aku merasakan apa yang menikmati momen per momen gitu. Kadang-kadang kan bukan kadang-kadang sebenarnya, di luar sana, ayo present, menikmati momen. Itu kalau belum get it, itu apaan sih gitu ya. Pada satu titik, oh gini ya menikmati momen itu, mensyukuri tiap momennya. Sampai akhirnya pada saat titik ini, bayangkan 2019, baru kan beberapa tahun kemarin, 4 tahun ya? 4 tahun perjalanan saya untuk bisa meninggalkan trauma. Meninggalkan trauma itu, apalagi bisa enjoy gitu setiap momennya, menikmati tiap momennya. Jadi nggak memproyeksikan masa depan seperti apa. Apalagi kan di Access itu kan ada 10 second increment ya, dari
apa yang kita lakukan, pilihan apa yang dilakukan setiap 10 detiknya, walaupun saya nggak selalu setiap 10 detik melakukan apa, tapi apa yang akan aku lakukan untuk mengarah ke sebelah sini, dan kesadaran itu tep 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 muncul 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 kayak gitu, kayak diarahkan gitu. Yes, oke. Nah, seru banget nih Teh. Nah, tools yang akan kita bahas malam ini adalah Ease, Joy, and Glory. Nah, sangkutannya, kaitannya dengan kehidupan, dengan tools akses, itu gimana Teh? Ease, Joy. Nah, ya, ease, joy, glory. Ease itu berkemudahan, bukan berarti mudah segala sesuatunya. Lalu joy itu riang gembira, glory itu berkelimpahan. Nah, mungkin kalau saya jelaskan satu-satu akan panjang, jadi mungkin akan secara singkat aja ya. Salah satu tools itu is John Glory. Setiap hari ada kayak seperti apa ya, all of life come to me with ease, joy, and glory, itu memprogram secara verbal dan secara mengubahnya juga secara energetik, bagaimana agar diri kita ini selalu dalam berkemudahan, keriang ceriaan dan keberlimpahan. Karena ini pun sebenarnya bukan hanya kata-kata, menjadi itulah yang lebih penting. Kita menjadi itu gitu ya, menjadi is, joy, and glory. Bukan berarti kita nggak pernah menghadapi sebuah masalah. Saya berbagai masalah itu datang bertubi-tubi, pernah waktu yang membuat stres juga kadang ada, tapi bar salah satunya adalah untuk merilis stres itu sendiri, itu jauh lebih cepat gitu. Lalu kalau misalnya ada sesuatu yang nyangkut dalam mengambil sebuah keputusan, ada tuh yang lain bertanya. Ini yang kadang-kadang bertanya itu yang sepele sebenarnya Siska, tapi itu benar-benar luar biasa banget. Yes. Salah satu contoh aja misalnya dalam hal pekerjaan. Loh, kok ini komputer nggak nyala-nyala ya? Kok apanya ini? Kok filenya nggak dibuka? Ini file, aku nyari beberapa file ini di mana? Sampai akhirnya aku bertanya, komputer ini filenya ada di mana ya? Tiba-tiba klik, ternyata ketemu lah di sebelah sini, saking banyaknya folder. Wow. itu dia. Jadi apa ya? Walaupun misalnya berhadapan dengan hal sesuatu yang di sisi lain judgement kita sulit, ternyata itu nggak sesulit itu loh. Semesta sudah memberikan begitu banyak pilihan, begitu banyak kemungkinan yang kita buka. Bagaimana cara kita untuk mengetuknya gitu? Dengan meminta, dengan bertanya, lalu diakses itu ada beberapa tools yang bisa diaplikasikan dalam segala situasi gitu ya. Dan itu membuatku semakin, oh ya, is juga ya gitu ya. Semuanya fine-fine aja, nggak membuat. Dulu kalau ada sesuatu masalah kepikiran, bukannya semakin masalah itu kelar. Ini kan kalau kepikiran terus energinya menjadi solid ya. Yang ada masalah sakit kepala, nyut-nyutan. Kalau sekarang apalagi di Bogor, alhamdulillah ya banyak sekali sudah bermunculan praktisi bars, jadi semakin memudahkan saya untuk swap ya. Swap itu gifting and receiving bars. Jadi secara energetik disentuh titik-titiknya, titik 32 titik di kepala ini untuk merilis sampah mental kita ya. Kayak apa, kalau HP itu kayak cace yang penuh memori yang enggak relevan lagi, bisa ngeheng. Dan sama halnya ya Siska, seperti tubuh kita juga banyak endapan energi yang tersimpan ataupun memang kita perceive dari luar, dan akhirnya badan kita juga perceive, dan kita buang itu, semakin space-nya juga semakin lebar. Nah, semakin lebar ini space kita, ini juga akan membuka banyak kemungkinan, terutama memunculkan ide-ide yang bermunculan jauh lebih mudah dan bagaimana mengeksekusinya. Seperti itu. Teh. Dalam penggunaan is, joy, and glory nih, setiap harinya boleh nggak cerita Teh Santi itu mengaplikasikan ini tuh setiap harinya bagaimana? Kalau
mengaplikasikan is, joy and glory. Joy itu yang tadi is itu sudah saya jelaskan ya Siska ya. Apalagi dengan aplikasi tools untuk membuat hidup kita semakin mudah. Joy, riang ceria. Nah, riang ceria ini juga salah satu yang membuat sebetulnya kita sebagai infinite being itu pada dasarnya adalah dipenuhi oleh joy. 98% pikiran, perasaan, emosi itu sebetulnya bukan milik kita ya. Lebih banyak kita menangkap atau persif dari lingkungan atau di luar diri kita. Nah, sebagai infinite being, sebagai kita makhluk sebagai infinite being tak terbatas, sebagai makhluk citra ilahi, sebenarnya pada dasarnya kita adalah makhluk yang joy ya, yang ceria. Hanya saja karena ketika kita hidup dalam kehidupan yang sekarang, lalu begitu banyak sudut pandang yang membuat kita terlimitasi, membuat kita merasa sebagai makhluk yang punya tubuh ini sebagai batasan. Nah, kita menganggap ini adalah sebagai batasan yang itu mah kayaknya nggak mungkin deh, itu mah nggak mungkin deh, apalagi dengan kemudahan, apalagi mencapai keberlimpahan kayak gitu ya. Nah, disinilah saya juga belajar menjadi joy itu sangat mudah sebetulnya, apalagi ketika sering di bars, aplikasi sehari-hari ini 1 bulan sekali minimal saya short bars dengan para praktisi dan ini works banget. Membuat energi joy-nya itu tidak terpatok dari kondisi luar. Tiba-tiba aku bisa sedang tiduran aja, itu energi joy-nya itu udah muncul, atau sedang diam sendiri aja menikmati pemandangan, joy-nya itu udah muncul. Jadi bukan karena aku memandangi pemandangan yang indah akhirnya muncul joy, tidak. Joy itu kita keluar secara otomatis dari dalam diri kita gitu, dan joy itu bisa menyebarkan juga ke lingkungan sekitar itu pastinya ya. Nah, jadi mengubah sudut pandang bahwa kalau dulu tuh aku kalau kaya maka aku akan bahagia. Kalau aku punya pasangan maka aku akan bahagia. Nah, dan ini Siska 180 derajat banget. Untuk mencapai joy nggak harus seperti itu pula ya, banyak pilihan, dan pilihan itu sebenarnya pilihan kita sendiri. Kita mau happy itu pilihan kita mau joy pilihan kita, tidak tergantung dari kondisi, situasi, ataupun orang lain yang bagaimana memperlakukan mereka terhadap diri kita. Nah, itu dia. Begitu pula dengan keberlimpahan, glory. Sebenarnya kita ini berlimpah banget. Hanya saja bagaimana sudut pandang itu menciptakan keberlimpahan secara materialistik. Dari kalau aku punya miliaran rupiah, maka aku akan bahagia. Kalau aku punya mobil, itu artinya aku berada dalam state keberlimpahan. Keberlimpahan, kesejahteraan sebetulnya sih bukan hanya dilihat dari materi, walaupun kita sebagai infinite being apapun bisa. Kita bisa mencapai menjadi miliarder ataupun tidak, itu sebenarnya pilihan-pilihan kita juga gitu ya. Hanya saja ketika salah satu contoh yang saya alami, ini Siska, isi dompet aja. Isi dompetku itu udah menipis banget, pengeluaranku udah banyak banget. Dan kalau misalnya dulu tuh kalau uangku menipis di dompet aku aja tinggal beberapa lembar, itu aku udah pusing banget, merasa insecure. Benar-benar insecure. Nah, sekarang setelah aku belajar banyak hal ini ya dari kelas Access Consciousness ini, aku tinggal meminta aja. Ya Allah, ya semesta, kata gue, isi dompetku tinggal segini, rekeningku semakin berkurang. Apa yang perlu aku lakukan untuk create money lagi? Energi apa yang aku perlukan di sini? Dan nggak lama setelah saya jalan pulang, aku merasakan ada perceive energi money. Jadi aku itu acknowledging kalau energi money-nya itu berupa cash ya.
ini tuh seperti ini gitu, di aku. Jadi ini uang nih akan datang. Cuma kan otak berpikir, ini uangnya dari mana? Jalannya gimana? Kayak gitu ya. Cuma di dalam kesadaranku, ya sudah, receive aja gitu. Kita nggak akan tahu jalannya, kita akan dituntun kemana jalannya. Tiba-tiba teman kerjaku bilang, San, aku sedang repot. Biasanya aku untuk mengisi acara cucunya owner itu ada ulang tahun. Jadi aku serahkan aja ya sama kamu ngisi acara ulang tahunnya si Dede, untuk MC, untuk dongeng dan lain sebagainya. Oh, I see, oke. Aku langsung oke kan saat itu juga. Oh, dari sini ya jalannya. So great itu banget. Ya, berarti ya ketika kita melihat segala sesuatu dari Ease, Joy and Glory dan melihat bahwa ada loh pilihan untuk menjadi Ease, Joy and Glory itu untuk merubah mindset tuh yang Teh Santi lakukan apa? Yang pertama itu aku belajar allowance ya. Yang pertama di sini, walaupun sampai sekarang ini pun aku masih tetap latihan untuk allowance. Allowance artinya kita melihat berbagai apapun dalam sudut pandang yang menarik. Dalam kondisi mungkin judgement kita itu jelek, judgement itu bagus, itu adalah judgement. Tapi ketika kita allowance apapun, kita receive energinya, receive juga. Dan semuanya dalam sudut pandang yang netral. Nah, apa tadi pertanyaannya? Kok aku jadi blank? Apa yang Teh maksudnya gini? Allowance selain gimana, Siska? Sudut pandang lama menjadi sudut pandang baru, bisa mengubahnya. Ya, ya betul sekali. Nah, berapa banyak sudut pandang di luar sana yang kita beli dari sejak kecil sampai akhirnya kita tumbuh semakin dewasa, apalagi usia saya juga sudah kepala 4 ya. Itu banyak banget sudut pandang yang ada beberapa yang memang mengembangkan diri aku, ada yang ternyata melimitasi, ada yang menghambat aku untuk berkembang. Dan ketika aku menyadari bahwa sudut pandang ini menghambat aku untuk terus maju apa yang aku ingin ciptakan dalam hidup aku, ini senangnya itu di akses itu ada clearing dan tidak perlu berpanjang lebar gitu ya, dengan clearing dan ada state pertanyaan dan akhirnya clearing dari akses ini juga secara nggak langsung ini akan tercerabut gitu ya secara energetiknya. Nah, ini yang memudahkan juga membuat sebuah pilihan-pilihan lain gitu. Oh iya, seperti ketika aku dalam satu situasi aku merasa ini ada limitasi nih. Ini limitasi apa? Secara energi itu up gitu ya, heavy. Cuma dalam kesadaran tuh ini gitu ya. Terus apa yang perlu aku lakukan? Apakah perlu clearing? Oke, clearing. Clearing apa yang akan diperlukan di sini? Tap aja. Nah, tiba-tiba secara energetiknya itu ada sesuatu yang keluar dari badan set atau menjadi semakin ringan. Nah, ini berarti clearingnya work buat saya. Dan seperti itu, Siska. Jadi sudut pandang yang terbeli. Sudut pandang itu sebenarnya secara ini kan energi ya. Energi yang kalau kita memilihnya, ini juga akan sama kita seperti kita pegang sudut pandangnya itu. Semakin kita pegang, apalagi kita nggak work tapi kita tetap pegang, ini akan selamanya seperti itu. Ketika kita menyadari bahwa sudut pandang ini nggak works dalam kehidupan kita, apa yang kita mau ciptakan, kita tetap memegangnya atau mengubah sudut pandang yang lain gitu, mindset yang lain. Pilihan mana yang akan kita pilih? Kita kalau mau buang ya buang saja. Kalaupun energinya kuat ya kita clearing gitu. Kita pilih lagi mana yang sudut pandang mana yang works buat kehidupan kita. Jadi tidak semua sudut pandang orang lain kita dengan cuma-cuma langsung membelinya. Kita perlu saya sendiri belajar untuk apakah sudut pandang ini relevan untuk aku, apakah sudut pandang ini works untuk aku, karena setiap sudut pandang ini akan berfungsi berbeda, antara mungkin Siska work dengan sudut pandang A, mungkin bagi saya enggak, kayak gitu ya.
Tapi it's okay karena setiap orang memiliki pilihan-pilihan tersendiri mana yang efektif untuk keefektifannya itu berbeda gitu. Dan itu kalau boleh menambahkan juga untuk Ease, Joy, and Glory, mungkin dengan gratitude setiap saat, setiap waktu, kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Dan rasa syukur akan menarik semakin banyak keberlimpahan. Yes. Karena kan rasa syukur vibrasinya tinggi ya, sedangkan money pun akan follow joy. Joy itu juga vibrasinya tinggi. Jadi semakin vibrasi kita semakin meningkat, itu akan menarik keberlimpahan yang lain. Selain bersyukur, kita acknowledge juga apa yang sudah kita capai, apa yang kita sudah kita hasilkan yang kayak gitu. Sampai saat ini aku bersyukur banget gitu. Yes. Sekarang akhirnya bisa menikmati kehidupan. Ya Allah, dulu Siska kok hidupku kok kayak gini aja ya, kok nggak asik banget gitu ya dulu. Sekarang dengan kondisi seperti ini, kenapa harus membandingkan kehidupan yang lain dengan diriku dengan orang lain? Ya kehidupanku memang seperti ini. Jadi menikmati joy-nya itu setiap momen per momen. Sedang duduk bersini, apa yang membuatku aku joy gitu. Yes. Fine aja. Dan ternyata semuanya indah juga ya. Ternyata hidup ini seperti ini ya. Jadi kita benar-benar menapak kaki kita di bumi gitu. Kayak hidup ini ya kita sebagai sebuah journey perjalanan hidup. Kita diberikan kehidupan pada saat sekarang. Apa yang kita bisa share, bisa kontribusikan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain, untuk alam, dan juga lain-lain sebagainya. Fine aja semuanya. Karena kita bersyukur, berangkat dari rasa syukur. Ya, dengan rasa syukur itulah semuanya akan terasa indah banget. Ketika kita bersyukur, maka kita tidak punya judgment terhadap apapun. Yes. Dan semuanya sudut pandang yang menarik. Nah, ini ada satu tips kan dari Access Consciousness adalah dengan melafalkan all of life comes to me with ease, joy, and glory pagi dan sebelum tidur. 10 kali. Minimal ya. Yes. Nah, bagaimana kalau kita 10 kali gitu kita lafalkan bersama? Mungkin ada teman-teman juga nanti yang bisa mengikuti dan kita rasakan perbedaannya, apakah dirimu mengembang atau mengkeret? Yes. Mau kita lafalkan bersama, Teh? Ayo, mau berapa kali? All of life come to me with ease, joy, and glory. Yuk, 1, 2, 3. All of life come to me with ease, joy, and glory. All of life come to me with ease, joy, and glory. All of life come to me with its joy and glory. All of life come to me with its joy and glory. All of life come to me with its joy and glory. All of life come to me with its joy and glory. All of life come to me with its joy and glory. All of life come to me with its joy and glory, and all of life come to me with its joy and glory. Wow, yeay! Coba teman-teman lafalkan itu pagi dan malam, karena buat saya sih works, buat Teh Santi works ya. Nah, ketika kita punya sudut pandang yang terlebih dahulu yang sudah tersimpan, itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa ditimpa dengan program yang baru. Nah, ini ada sebuah program bagaimana kita menerima semuanya, menciptakan semuanya dengan ease, joy, and glory. Iya, betul sekali. Jadi sebelum kita akhiri, boleh ada pesan yang ingin disampaikan? Tidak ada pesan sebetulnya. Mari kita ciptakan ease, joy, dan glory. Okay. Oh ya, buat teman-teman, Teh Santi ini adalah Bars Facilitator dan juga Facelift Practitioner, kemudian Body Process
Yes. Ya. Nah, bagi teman-teman yang berdomisili di Bogor, Jakarta, dan sekitarnya, Garut, Sumedang, dan lain-lain yang memerlukan layanan Teh Santi, beliau bersedia untuk memberikan sesi dan juga memberikan kelas. Nah, kalau mau hubungin Teh Santi bisa dihubungi di mana? Oh ya, terima kasih teman-teman semuanya. Saya bisa dihubungi melalui WhatsApp juga di 0852 15 77 40 32, di Facebook Santi Kertadinata, Instagram juga Santi Kertadinata, di TikTok juga ada Santi Kertadinata. Apalagi sudah deh seperti itu ya. Di Hidup Ceria juga ada ya. Yes, di Hidup Ceria juga ada bagi teman-teman yang Hidup Ceria. Ya, yang bersedia untuk menghubungi lewat Hidup Ceria akan kami bantu. Oke, thank you banget Teh Santi untuk percakapan yang yes. Semoga sharing-sharing kita juga berkontribusi untuk siapapun yang mendengarnya ya, Siska ya. Yes. Buat teman-teman, yuk ke www.hidupceria.com untuk melihat lebih banyak info mengenai akses consciousness, dan juga ada beberapa modalitas seperti massage 5 continents, ada breathworks, dan ada metameric. Dan akan ada lagi yang lain. Oke. Thank you so much. Oke, Yeah. bye-bye. Bye-bye, see you. Terima kasih.